marah ketika dikatakan rokok haram. Memang tadi sebagian ulama mengharamkan dan lebih condong kepada yang mengharamkan. Sebagian mengatakan makruh. Dan antum lihat, sebagian mengatakan, Ustaz, tolong tunjukkan dalam Al-Quranul Karim mana ayat tentang rokok. Waduh, susah ini kalau dapat orang pintar kayak gini. Tolong tunjukkan di Al-Quran kalau beras itu halal. Mana ada beras dalam Al-Quran? Tunjukkan. Nggak ada beras dalam Al-Quran Karim. Sebagaimana tidak ada rokok dalam Al-Quran Karim. Karena Rasul SAW tidak pernah makan beras selama hidupnya. Nggak ada beras di Madinah. Nggak ada beras di Mekah. Tapi Islam datang untuk alam semesta ini. Ada kaidah-kaidah umum yang disebutkan dalam Al-Quran Karim. Nabi datang, yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Menghalalkan yang baik-baik, baik halal. Dan mengharamkan yang buruk-buruk. Sampai dikatakan yang buruk itu adalah yang membahayakan. Semua yang membahayakan itu haram. Dan ada sebuah kaidah. Sabda Nabi SAW. La darara wa la dirar. Tidak boleh kita membahayakan diri sendiri. Dan kita tidak boleh membahayakan orang lain. Tidak boleh. Rokok itu membahayakan diri sendiri apa tidak? Membahayakan. Membahayakan orang lain tidak. Kalau kita lihat di dalam video tersebut, Syafiq Reza Basalama itu mengatakan bahwasanya di dalam menyikapi hukum rokok, ulama itu terpecah menjadi dua atau ada khilaf ulama tentang pandangan pertama yang mengatakan itu haram, kedua yang mengatakan itu makruh. Padahal kalau kita lihat penjelasan ini sebenarnya kurang tepat kalau dikatakan pandangan ulama hanya berkisar antara makruh dengan haram saja. Akan tetapi meskipun sebenarnya ini kurang tepat di dalam penyampaian hukumnya, para jamaahnya itu kan dia santai-santai saja, percaya saja terhadap apa yang disampaikan oleh Syafiq Reza Basalama. Ya mungkin karena jamaahnya itu di dalam taraf dia memahami atau menyerap ilmu itu ya memang murni dari usahanya tersebut. Kalau kita lihat di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, di sini dijelaskan bahwasanya muktamadnya ulama tidak hanya mengatakan hukum rokok itu makruh dan diharamkan saja, akan tapi ada yang mengatakan itu wajib. Di sini dikatakan wal mu'tamadu annahu makruhun bal qad ya'tarihi al-wujubu kama idza kana yu'lamu ad-dararu bi tarkihi. Wa hina idin fa bai'uhu sahihun wa qad ta'tarihi al-hurmatu kama idza kana yashtarihi bima yahtajuhu li nafaqati 'ayalihi aw tuyqina dararuhu. Artinya bahwasanya menurut muktamad pandangan ulama, hukum rokok ini atau dukhon ini ada 3. Kalau tidak dimakruhkan, nanti masuk pada hukum yang diwajibkan. Nalarnya wajib begini, kok bisa rokok diwajibkan? Andaikan begini, kok andaikan orang tersebut meninggalkan atau tidak ngerokok, menyebabkan doror pada dirinya, maka doror ini yang menyebabkan rokok bagi orang tersebut itu menjadi wajib. Berarti statusnya rokok itu seperti obat. Karena kalau kita lihat tadawi dengan perkara yang najis itu kan diperbolehkan. Tadawi dengan perkara yang membahayakan itu boleh apabila ketika dimasukkan kepada orang tersebut akan hilangnya penyakit, dalam artian sudah sembuh dari penyakitnya atau berangsur-angsur baik dari penyakitnya. Seperti halnya kalau kita tahu bahwasanya misalnya ganja itu kan dijadikan juga sebagai obat. Itu kan sebenarnya doror pada seseorang kan, tapi kalau dibuat tadawi atau dibuat obat maka itu tidak apa-apa. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan itu diharamkan. Diharamkan ini di sini juga dikoyiti dalam artian ditafsir. Haramnya di sini apabila memakai uang yang sebenarnya untuk dinafkahkan kepada keluarganya. Jadi seseorang yang beli rokok, kemudian dia memakai uang yang seharusnya dibuat belanja, kemudian dibuat beli rokok, maka itu yang diharamkan. Berarti istiqmal malun yang seharusnya dibuat nafkah iyalihi, kemudian dibuat beli rokok. Dan juga ketika ada yakinnya seorang itu kalau dia ngerokok ada dharar pada dirinya, maka itu diharamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala,
Kalau kita analisa apa yang disampaikan oleh orang yang mengomentari penjelasan Ustadz Syafiq Riza Basalamah tentang masalah rokok ini bisa mengkaburkan hukum dari rokok itu, ditinjau dari sisi hukum syar'i maupun dari sisi ilmu pengetahuan duniawi atau sains. Dan dari analogi yang disampaikan oleh orang ini juga bisa menimbulkan dampak yang cukup berbahaya. Yang pertama, kita harus akui bahwasannya masalah dukhon atau rokok ini adalah masalah fikih kontemporer. Artinya masalah fikih yang terjadi belakangan, jauh setelah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in meninggal dunia. Sehingga memang terjadi perselisihan pendapat tentang masalah hukum rokok ini. Dan kemudian semakin maju dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia ini, maka penelitian tentang rokok ini terus dilakukan oleh mereka, para ahli kesehatan, untuk mengetahui apa saja zat-zat yang terkandung di dalam rokok ini. Apakah baik atau bermanfaat untuk dikonsumsi manusia, atau justru sebaliknya, buruk dan kemudian menimbulkan mudarat. Nah, tentu hal ini juga seharusnya membuka wawasan kita, sehingga kita pun bisa menyikapi dengan benar bagaimana hukum rokok ini yang sebenarnya, yang mendekati kebenaran. Meskipun ada yang berpendapat bahwa rokok ini tidak hanya berkisar kepada hukum makruh dan haram, bahkan ada yang mengatakan mubah. Bahkan disebutkan juga di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj bahwa hukum rokok ini bisa wajib. Akan tetapi kita sebagai manusia yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kita diberikan akal dan pikiran untuk menimbang pendapat tersebut. Imam Malik rahimahullah mengatakan setiap perkataan seseorang itu boleh diambil dan boleh ditolak kecuali perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan perkataan Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam pendapatnya tentang rokok ini. Ini bisa juga ditolak. Karena bisa jadi perkataan tersebut beliau keluarkan karena belum ada penelitian secara ilmiah tentang rokok seperti pada saat ini. Di mana saat ini seluruh pakar kesehatan menyebutkan tentang bahaya rokok, bahwa zat yang ada di dalam rokok semuanya berbahaya. Tidak disebutkan ada satupun manfaat yang terkandung di dalam rokok. Ya, jadi kalau hanya berdalil dengan dalil umum huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an, maka ini bahaya. Nanti apapun dibolehkan kecuali ada dalil yang spesifik menjelaskan tentang sesuatu tersebut haram. Ini bahaya. Jadi kalau tidak ada dalil spesifik, maka dibolehkan. Nanti banyak orang-orang yang mengkonsumsi sesuatu yang haram, misal seperti ganja, narkoba, dan sebagainya, berdalil kalau segala sesuatu diciptakan untuk manusia, kecubung, kemudian gadung, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini adalah sudah benar, dengan tidak menyampaikan pendapat yang mengatakan hukum rokok tersebut bisa mubah atau bahkan bisa wajib. Karena memang ini pendapat yang jauh dari kebenaran. Ya, bukan karena tidak tahu bahwasanya ada pendapat tersebut. Akan tetapi tidak ada kemaslahatan ketika menyampaikan pendapat tersebut. Begitu juga orang yang mengomentari Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini. Apa manfaatnya menyampaikan pendapat yang mengatakan hukum rokok ini bisa wajib? Jadi yang harus kita ketahui bahwasanya Islam itu mengajarkan kebaikan. Di dalam surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi
alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'its. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil, yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf, yang baik, dan melarang mereka dari perbuatan yang mungkar atau keburukan. Kemudian menghalalkan bagi mereka segala sesuatu yang baik, kemudian mengharamkan bagi mereka segala sesuatu yang buruk. Jadi semua yang membahayakan tubuh maka hukumnya haram jika dikonsumsi. Dan siapa yang mengatakan bahwasanya rokok ini berbahaya, maka di sini ulama, kiai, ustadz, jadi tidak berlaku perkataannya kecuali setelah mendapatkan penjelasan dari ahlinya. Dan terkait masalah rokok ini adalah terkait masalah dikonsumsi manusia sehingga berkaitan dengan dampak kesehatan. Jadi karena ulama, kiai, ustadz, dia bukan tenaga kesehatan, bukan tenaga ahli kesehatan, bukan tenaga medis, sehingga tidak melakukan penelitian apa saja kandungan yang ada di dalam rokok. Yang meneliti adalah tenaga medis, tenaga ahli kesehatan. Kemudian setelah mereka yang ahli di dalam bidang tersebut melakukan penelitian dan keluar hasil penelitian, barulah ulama, kiai, ustadz ini bisa menyimpulkan. Kalau baik maka halal, kalau tidak baik maka haram. Atau mungkin sesuai dengan prosentase antara baik dan buruknya. Kemudian ditentukan hukumnya. Dan kita ketahui bahwasanya tidak ada satupun ahli kesehatan yang menyebutkan satupun manfaat dari rokok. Semuanya buruk. Semuanya mengatakan merusak kesehatan, menimbulkan berbagai penyakit, memudorotkan diri sendiri, bahkan memudorotkan orang lain. Bahkan kita jumpai di berbagai tempat tentang peringatan tidak boleh merokok. Meskipun di ruang terbuka, bahkan peringatan tentang bahaya rokok ini semakin hari semakin tegas. Hanya orang-orang yang kalaulah tidak berlebihan dikatakan bebal, yang tidak bisa memahami tentang bahaya rokok ini. Bahkan sampai diperingatkan dengan gambar, kemudian tulisan yang mengatakan bahwasanya rokok ini membunuhmu. Itu perkataan mereka yang ahli di bidang kesehatan. Jadi kalau diambil pendapat yang mengatakan bahwasanya merokok itu bisa menjadi wajib, kalau seandainya tanpa merokok seseorang bisa memudaratkan badannya, maka ada sebuah pertanyaan. Di mana ada orang yang tidak merokok kemudian menjadi mudarat bagi kesehatannya, bagi badannya. Yang ada justru semakin sehat. Banyak mantan-mantan perokok yang awalnya mereka perokok berat. Kemudian setelah mereka bisa meninggalkan rokok, mereka merasakan badannya semakin sehat. Dan betapa banyak juga orang-orang yang sebenarnya mereka ingin lepas dari rokok, akan tetapi belum diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meninggalkan rokok. Akan tetapi lebih dikatakan bahwasanya seseorang tersebut tidak bisa meninggalkan rokok karena memang belum bisa melawan hawa nafsunya. Ya, karena tidak ada yang bisa menghalangi seseorang untuk berhenti merokok kecuali hawa nafsu. Merasa sudah kecanduan, ya, dan lain sebagainya. Dan selebihnya itu hanya alasan-alasan yang mereka kemukakan yang sama sekali tidak ilmiah. Jadi, apakah bisa kemudian dikatakan bahwasanya orang yang kehabisan narkoba, kemudian ketika tidak mengkonsumsi narkoba, badannya meriang, sakit, apakah kemudian dikatakan mengkonsumsi narkoba menjadi wajib bagi dia? Jadi ini salah kaprah. Ya.
Ini salah kaprah. Apalagi membuat permisalan rokok itu seperti obat. Narkoba seperti obat. Bahkan membandingkan konsumsi rokok dengan buah durian. Ini pemahaman yang sangat menyimpang. Bahkan jauh sekali penyimpangannya. Ya, memang banyak berita tentang beberapa zat-zat yang terdapat di dalam narkotika atau narkoba itu terdapat juga di obat-obatan medis untuk mengobati penyakit. Akan tetapi tidak difahami seperti itu. Yang pertama, memang mereka yang meracik obat yang berbahan narkotika tersebut, mereka adalah orang-orang ahli yang di bidangnya. Ya, mereka orang ahli di bidangnya. Mereka orang-orang yang legal, resmi. Orang-orang yang mendapatkan izin untuk mengolah bahan-bahan tersebut. Mereka tahu manfaatnya. Mereka tahu cara mengolahnya, ukuran atau dosis amannya. Jadi kalau salah meracik, kemudian overdosis, maka akan berbahaya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa di tangan para ahli kesehatan narkotika, ya, di dalam tanda kutip, dengan campuran-campuran tertentu, bahan-bahan tertentu, dengan dosis-dosis tertentu, maka dia akan lebih banyak manfaatnya dan akan sedikit mudaratnya. Dan itu sepakat seluruh ahli kesehatan bahwasanya bahan tersebut bermanfaat. Ya. Akan tetapi di luar ketentuan tersebut, maka penggunaan narkotika, narkoba itu adalah sebuah bentuk pelanggaran hukum. Karena akan terjadi penyalahgunaan, akan terjadi mudarat karena tidak tahu, tidak ahli di bidang tersebut. Jadi kalau tidak percaya, silakan pakai narkoba, pakai ganja untuk obat tanpa izin, tanpa rekomendasi atau tanpa aturan tenaga ahli kesehatan. Maka bisa dipastikan Anda menjadi orang yang melanggar hukum dan undang-undang yang berlaku tentang narkoba. Dan Anda bisa dipidana. Meskipun dengan alasan untuk berobat. Alasan untuk menjadikan sebagai obat. Ya. Dan berobat dengan sesuatu yang najis atau sesuatu yang haram itu menjadi perselisihan tentang hukumnya. Ketika sesuatu tersebut benar-benar diketahui najis dan benar-benar diketahui keharaman secara mutlak. Ya. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa narkotika itu adalah haram apabila tidak sesuai dengan aturan. Karena akan berbahaya bagi kesehatan. Dan itu banyak. Sebut saja kecubung. Di tangan ahli obat-obatan itu menjadi obat. Karena pada dasarnya dia bukan sesuatu yang najis atau haram. Akan tetapi di tangan orang yang bukan ahlinya, dia berbahaya. Tanpa aturan, tanpa ketentuan, maka mengkonsumsi kecubung tersebut, maka berbahaya, maka jatuhlah kepada keharaman. Karena mudarat. Begitu juga misal gadung. Ya, tanpa perlakuan yang benar, maka dia menjadi racun, tidak boleh dikonsumsi. Begitu juga dengan narkotika. Pada dasarnya dia adalah sesuatu yang tidak najis dan haram. Akan tetapi harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Dan ini ada ahlinya. Jadi di sini saja bisa disimpulkan bahwa ada manfaat dari narkotika tersebut. Ya. Akan tetapi rokok, tenaga ahli kesehatan mengatakan tidak ada manfaat sama sekali dari rokok. Bahkan yang ada adalah racun dan penyakit. Tentu perbandingan antara rokok kemudian narkoba yang dimanfaatkan untuk obat-obatan tenaga medis itu adalah perbandingan yang tidak tepat. Apalagi dibandingkan dengan buah durian. Ini perbandingan yang sangat jauh. Orang merokok bertahun-tahun aman-aman saja, tidak kena penyakit. Akan tetapi mengkonsumsi durian setiap hari maka dipastikan akan berpenyakit berat. Ini permisalan orang yang kurang cerdas.
Jadi yang pertama, durian itu mutlak halal, tidak ada perselisihan karena banyak manfaatnya bagi tubuh dan kesehatan. Kalau mengkonsumsi durian setiap hari sampai memudaratkan badan, maka bukan durian yang diharamkan. Akan tetapi orang tersebut yang bermasalah melanggar ayat Allah Subhanahu wa taala, "Kulu washrabu wala tusrifu." Jadi makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Jadi segala sesuatu kalau berlebihan maka dia tidak baik dan merupakan perilaku dosa. Maka di sini pembahasan masalahnya bukan pada buah durian, akan tetapi pada orangnya. Nah, dan terakhir, seandainya ada sedikit saja manfaat dari rokok yang dijelaskan oleh mereka para ahli kesehatan, maka memungkinkan terjadi ruang untuk kembali membahas bagaimana sebenarnya hukum rokok tersebut. Akan tetapi karena tidak ada satupun tenaga ahli kesehatan sampai saat ini yang menyebutkan akan manfaat rokok tersebut, justru semakin hari semakin kuat mengingatkan akan bahaya rokok tersebut. Maka pendapat yang terkuat tentang hukum rokok itu adalah haram. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.